Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai kerusuhan aliran Sunni dan Syiah di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Madura. Yang pertama, posisi kasus pada tahun 2019, tepatnya bulan Desember, sekitar 500 orang pada pukul 9 menuju ke Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, dan melakukan pembakaran terhadap pesantren Darul Huda milik seorang kiai beraliran Syiah, yakni Tajul Muluk, yang ia kelola bersama saudaranya. Selanjutnya, pada tahun 2012 atau setahun kemudian, tepatnya 26 Agustus, yakni seminggu setelah Lebaran Idul Fitri dirayakan, kasus pembakaran atau persekusi kembali dilakukan oleh warga beraliran Sunni kepada warga beraliran Syiah, masih di desa yang sama. Pada kasus pembakaran kali ini tidak hanya rumah yang dilahap oleh api, namun juga nyawa seorang pengikut aliran dari penduduk beraliran Syiah. Selanjutnya, reaksi pemerintah terhadap kasus kekerasan kebebasan beragama, yakni pemerintah setempat dan Menteri Agama pada saat itu. Tepat setelah kasus pembakaran dilakukan, statement pemerintah Kabupaten Sampang serta Menteri Agama menyebutkan bahwa ada beberapa dimensi dari kasus yang terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2012, yakni yang pertama masalah asmara, dan yang kedua masalah warisan, ketiga masalah perbedaan fatwa dalam aliran agama, yang keempat masalah politik dan kultural, serta yang kelima faktor-faktor lain atau masalah-masalah lain yang sulit untuk diselesaikan. Selanjutnya, menurut penelitian yang saya lakukan, saya menemukan setidaknya 4 spektrum atau 4 dimensi yang ikut serta memberikan sumbangsi dalam terjadinya konflik kekerasan terhadap kebebasan beragama di Kabupaten Sampang. Yang pertama ialah dimensi atau spektrum perbedaan aliran agama, yang kedua adalah spektrum kontestasi budaya, yang ketiga adalah spektrum ekonomi, dan yang keempat adalah spektrum politik. Yang pertama, spektrum dalam aliran agama. Hal yang unik dari agama ialah kebenaran dogmatik yang dibawa oleh agama tersebut. Dalam menafsirkan kebenaran dogmatik ini, tentulah tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, harus dilakukan oleh orang yang kredibel, oleh orang yang berilmu dan jelas sanad keilmuannya atau mata rantai keilmuannya. Dia belajar kepada siapa dan kepada siapa gurunya belajar, bersambung hingga ke Rasulullah SAW. Selanjutnya, pengajaran atau muatan-muatan dalam agama yang diajarkan oleh para pengajar atau guru spiritual, yang dalam hal ini disebut kiai, kemudian mempengaruhi pembangunan karakter atau hal-hal yang ada dalam diri seseorang, menjadi drive integrating motif dari seseorang. Hal ini kemudian mempengaruhi bagaimana dia berinteraksi atau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penilaian moralnya, dalam pemahaman moralnya secara ontologis. Selanjutnya, karena kiai ini mengajarkan kebenaran yang dibawa oleh agama serta ikut membangun karakter yang ada pada seseorang, kiai menjadi orang yang dihormati oleh masyarakat atau para pengikutnya. Maka perkataan, perbuatan, serta ketetapan kiai adalah dipandang sebagai sebuah kebenaran di samping kebenaran dogmatik. Pada masalah ini, kiai-kiai yang beraliran Sunni di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Madura, mengatakan bahwa Syiah itu adalah aliran dalam Islam yang sesat, terutama aliran Syiah yang disebarkan oleh Tajul Muluk. Seperti kiai-kiai tersebut mengatakan bahwa Syiah dalam dakwahnya menjelek-jelekan para sahabat Nabi, lalu melakukan keburukan-keburukan lain gitu. Namun ternyata
ketika dikonfirmasi, hal ini tidak dibenarkan oleh Ustadz Tajul Muluk atau Kiai Tajul Muluk yang merupakan seorang penggawa penyebar aliran Syiah di Kecamatan Omben. Selanjutnya, tuduhan ini berdampak kepada bagaimana pengikut dari para Kiai Sunni berinteraksi kepada para warga Syiah. Mereka menganggap bahwa Syiah itu adalah aliran yang sesat yang tidak dibenarkan dalam Islam. Selanjutnya, mereka menganggap bahwa si orang-orang tersebut merupakan orang yang sombong karena tidak ingin kembali kepada kebenaran dalam aliran Sunni. Lalu ada spektrum kebudayaan. Keislaman di Madura bukanlah lagi soal kesalihan pribadi atau kelompok, namun ia telah menjadi identitas asli orang Madura, atau keislaman telah bercampur dengan sosiokultur, dengan aspek sosiokultur atau dimensi sosiokultur yang ada pada masyarakat. Penghinaan terhadap Islam merupakan penghinaan dua arah yang tertuju juga kepada masyarakat asli Madura. Selanjutnya, nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat Madura adalah kebudayaan patrimonial atau membenarkan orang-orang yang dihormati. Dalam hal ini ialah kiai, para pejabat, dan orang tua. Mereka menjunjung tinggi orang-orang ini dan mengabdi kepadanya. Pengabdian yang dilakukan pun bukanlah hal yang negosiatif atau dapat ditawar, namun adalah sebuah kewajiban menurut budaya setempat. Selanjutnya, dalam kebudayaan kita mengenal tradisi. Salah satu tradisi asli masyarakat Madura, salah satu tradisi masyarakat asli Madura ialah perayaan Maulid atau kelahiran hari Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dilakukan dengan mengundang para kiai ke rumah-rumah warga. Jadi satu rumah atau satu kepala keluarga mengundang kiai ke dalam rumahnya untuk memimpin perayaan Maulid, atau mengundang murid dari para kiai yang biasa disebut sebagai santri. Apa yang dilakukan oleh Tajul Muluk pada tahun 2007 ialah melakukan Maulid atau perayaan kelahiran Nabi Muhammad dengan cara yang berbeda dari masyarakat asli Madura yang biasanya dilakukan. Ia melakukan Maulid dengan cara mengumpulkan orang-orang yang tidak mampu. Selanjutnya ia tanggung sendiri biayanya dan ia laksanakan Maulid itu di masjid perkampungannya. Hal ini juga dibarengi dengan dakwah yang ia lakukan sehingga pengikutnya terus bertambah. Maka para kiai dan masyarakat Sunni sekitar merasa ini merupakan kontestasi budaya gitu, merupakan pendatang baru terhadap kebudayaan yang sudah ada, kebudayaan asli masyarakat Madura, dan sekaligus penghinaan terhadap Islam aslinya masyarakat Madura. Selanjutnya adalah spektrum ekonomi. Dalam sebuah jurnal, Lauren Iannacone mengatakan ada sebuah pendekatan rasional yang dapat dia lakukan dalam masalah keagamaan. Dalam hal ini, ia menyebutkan bahwa antara kiai dan para pengikutnya itu membentuk sebuah hubungan di samping sebuah hubungan spiritual, yakni hubungan ekonomis, yang mana kiai di sini berperan sebagai produsen agamis dan para pengikutnya berperan sebagai konsumen agamis. Interaksi keduanya membentuk sebuah pasar agamis atau pasar atau katakanlah pasar, dan kemudian terjadilah transaksi di dalamnya. Produsen umumnya tidak dapat bertahan jika tidak ada konsumen. Bukan umumnya lagi, produsen tidak dapat bertahan jika tidak ada konsumen, atau konsumen lamanya berpindah kepada produsen yang baru. Jika demikian, maka keseimbangan pasar akan terganggu dan dampaknya dirasakan oleh produsen. Selanjutnya, dalam hal ini kiai dikatakan sebagai produsen karena kiai menyediakan jasa seperti memimpin perayaan yang ada dan dilakukan oleh masyarakat Madura.
sementara para pengikutnya dikatakan sebagai konsumen karena menggunakan jasa para kiai. Selanjutnya, dikarenakan Tajul Muluk yang menentang para kiai dan kebudayaan lama dengan melaksanakan maulid dan perayaan-perayaan agama lain yang tidak mengundang para kiai gitu. Itu menyebabkan sekaligus dakwah yang ia lakukan membuat para warga Sunni berpindah aliran menjadi aliran Syiah dan mengikuti acara maulidnya. Itu membuat keseimbangan pasar berubah. Kiai yang merupakan produsen kehilangan konsumen-konsumen lamanya karena diambil oleh Tajul yang dapat kita katakan sebagai pasar baru dan produsen baru, serta orang-orang Syiah ini merupakan konsumen baru, segmentasi konsumen baru yang ada di sebuah lingkungan itu. Saya juga telah membuat perhitungan yang menarik gitu mengenai hal ini. Yang pertama, akan mengapa faktor ekonomi ini dirasakan menjadi hal yang paling signifikan di antara faktor yang lain. Karena uang atau keuntungan dari maulid ini sangat besar. Dalam satu hari, katakanlah seorang keluarga itu harus menyewa satu orang kiai dan membayar 100.000 untuk jasa dari seorang kiai. Dalam data BPS Kabupaten Sampang, orang-orang yang ada di jumlah keluarga yang ada di Sampang sekitar 25.695 jiwa. Mohon maaf, 25.695 rumah tangga atau kepala keluarga. Nah, jika pada satu malam keluarga ini mengundang setidaknya satu kiai dan mengalokasikan biaya sebesar 100.000 rupiah, maka akan terjadi perputaran uang atau transaksi sebesar 25.695.000.000 dalam satu malam, belum perayaan-perayaan yang lain. Tentu hal ini merupakan angka yang fantastis dalam sebuah kecamatan, terutama dalam satu malam, belum lagi perayaan-perayaan lain. Itu juga belum mempertimbangkan biaya-biaya yang mungkin bisa menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Maka Tajul dapat dikatakan mengurangi konsumen-konsumen yang ada sebelumnya menggunakan jasa dari para kiai Sunni. Selanjutnya, spektrum politik. Selain memiliki kemampuan untuk memimpin ritual keagamaan, kiai juga memiliki posisi tawar-menawar dalam hal perpolitikan praktis. Karena kiai memiliki para murid dan para pengikut yang dalam hal ini dapat digunakan sebagai gudang suara ketika caleg atau calon legislatif atau calon pemerintah daerah membutuhkan suara untuk maju ke pesta demokrasi. Dalam hal ini tentu tidak dilakukan secara gratis atau tanpa persyaratan, tanpa timbal balik. Kiai yang menyediakan gudang suara, sementara para caleg akan memberikan timbal balik dengan meloloskan kebijakan atau mengiyakan apa yang diminta oleh para kiai Sunni yang merupakan mayoritas aliran di Madura. Maka dalam hal ini terjadi tawar-menawar atau terjadi negosiasi yang dapat kita katakan sebagai the law of electoral exchange. Akibat dari law of electoral exchange ini tidak hanya kebijakan yang diloloskan, namun juga namun juga unifikasi pejabat atau posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Dampak dari unifikasi ini tentulah tidak kecil begitu, karena kebijakan penanganan layanan publik serta penegakan hukum bergantung kepada keberpihakan aparat dan pejabat birokrat, yang mana mereka diunifikasi
oleh orang-orang yang beraliran Sunni, diisi oleh orang-orang yang beraliran Sunni dan berpihak kepada orang-orang beraliran Sunni. Sebab mereka terpilih karena suara mayoritas dan sebelumnya telah mengasih syarat tertentu untuk atau kepada mayoritas. Selanjutnya, penyelesaian konflik. Dalam hal konflik antara aliran umat beragama di Kecamatan Omben, setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pemidanaan pelaku kejahatan kemanusiaan, dan selanjutnya pemenuhan hak-hak korban, lalu yang terakhir pendamaian kembali pihak-pihak yang berkonflik di masa lalu. Selanjutnya adalah pemidanaan para pelanggar HAM berat. Yang pertama, dalam hal ini pembakaran dilakukan melanggar ketentuan hukum internasional pasal 7 Statuta Roma mengenai kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan merupakan sebuah perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan dan ditujukan oleh sipil. Yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan ditujukan oleh masyarakat sipil. Kejahatan kemanusiaan dapat dilakukan dengan cara membunuh, memindahkan penduduk secara paksa, memusnahkan masyarakat sipil, kejahatan seksual seperti perkosaan, kehamilan paksa, dan lain-lain, merampas kemerdekaan atau kebebasan, menganiaya kelompok yang terklasifikasi dengan ras, etnis, suku, atau agama, kejahatan apartheid, penghilangan secara paksa, dan perbuatan tidak manusiawi yang menyebabkan luka fisik dan batin yang besar. Dalam kejahatan kemanusiaan ada 4 unsur yang harus terpenuhi baru dapat dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan. Ialah yang pertama, karakter serta sifat yang ada dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan luka yang berat, baik fisik maupun luka batin. Yang kedua, perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan cara sistematis atau meluas, salah satu saja. Dan yang ketiga, tindakan tersebut ditujukan kepada penduduk sipil, serta yang terakhir, tindakan tidak manusiawi tersebut dilakukan setidaknya atas satu dasar atau latar belakang seperti perbedaan pandangan berpolitik, perbedaan aliran agama atau agama, perbedaan etnis, ras, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis mengenai keempat unsur dalam kejahatan kemanusiaan. Unsur pertama, mengenai tindakan tidak manusiawi yang dapat menyebabkan luka fisik dan luka batin. Jadi pada tahun 2011 memang tidak ada korban jiwa, namun pengungsi kehilangan tempat tinggal, dan beberapa di antara mereka ada yang merasakan trauma atau memiliki luka batin yang berat, terutama anak-anak yang mengungsi yang notabene-nya mentalnya belum sempurna, apalagi orang dan orang dewasa yang terkena masih mengalami trauma terhadap kejadian tersebut. Selanjutnya, unsur kedua dari kejahatan kemanusiaan ialah dilakukan secara meluas dan sistematis. Dalam pandangan saya serta analisis yang saya lakukan, kejahatan pembakaran ini dilakukan secara sistematis. Yang pertama, tidak mungkin 500 orang diarahkan atau melakukan kerusuhan pada satu tempat dengan cara berpola seperti menggunakan penutup muka, lalu ada yang membakar, ada yang membawa bensin, ada yang menghalangi jalan masuk atau menghalangi jalan keluar. Itu pastilah perlu dimufakati terlebih dahulu atau perlu diadakan pertemuan terlebih dahulu. Dan yang kedua, ditemukannya pesan-pesan, dalam hal ini SMS, yang memberitahu kepada warga Sunni untuk berhati-hati ketika pembakaran dilakukan, yang mana disebarkan semalam sebelum pembakaran dilakukan. Dan yang menarik adalah pada saat pembakaran dilakukan, pada hari itu jalanan mengalami macet yang parah, macet yang belum pernah dialami sebelumnya. Banyak truk dan banyak motor-motor serta banyak motor serta mobil yang ada di jalan. Unsur ketiga sudah jelas saya rasa, karena tindakan ini merupakan atau menyasar kepada anggota sipil, kepada penduduk sipil, yakni masyarakat Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam. Dan unsur keempat ialah sudah jelas bahwa
karena adanya perbedaan aliran agama yang ikut mendasari konflik ini terjadi. Lalu analisis mengenai pembuat ke-500 orang ini harus ditentukan apakah ia melakukan tindakan pembakaran, apakah ia hanya ikut meneriaki atau apakah ia ikut menghalangi jalan keluar dan jalan masuk, agar pemidanaannya jelas, agar penjatuhan vonisnya jelas. Dalam hal ini Komnas HAM berwenang menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat. Selanjutnya masalah mengenai penegakan hukum atau pemidanaan, yakni ialah masyarakat yang memaksa dan mengancam para petugas yang jika mereka melakukan penangkapan terhadap pelaku pembakaran, mereka tidak segan-segan untuk berperang hingga tetes darah terakhir dengan para aparat. Hal ini kemudian diakseptasi oleh wakil gubernur saat itu untuk jangan menangkap penduduk yang melakukan pembakaran, sebab untuk menghindari terjadinya konflik atau pertumpahan darah. Selanjutnya, pemenuhan hak-hak pengungsi atau korban. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mereka yang menjadi korban kejahatan HAM berat berhak atas beberapa hal, seperti perlindungan dari ancaman teror dan gangguan yang berupa gangguan fisik dan mental. Selanjutnya, mereka berhak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam perlindungan terhadap korban, pemerintah Kabupaten Sampang lewat polisi telah mengungsikan warga-warga yang menjadi korban kekerasan terhadap kebebasan beragama ke Gor Sampang dan kemudian dipindahkan ke Rusun Puspa Agro Jemundo Sidoarjo. Hal ini dilakukan untuk melindungi korban kekerasan dari konflik-konflik yang menjadi buntut konflik sebelumnya. Selanjutnya, perlindungan ini dilakukan secara cuma-cuma atau dilakukan secara gratis oleh pemerintah, ditanggung biayanya oleh pemerintah setempat. Lalu fasilitas yang didapatkan oleh para pengungsi yang pertama adalah tempat tinggal sementara, lalu ada uang bulanan sebesar Rp 700.000 per jiwa yang diberikan per jiwa. Selanjutnya fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, buku belajar, dan tenaga pendidik. Namun fasilitas yang diberikan ini dirasa kurang layak, sebab ruang kelas hanya ada 2 yang diperuntukkan bagi kelas 1 sampai kelas 3 SD dan kelas 4 sampai kelas 6 SD. Lalu tenaga pengajar juga hanya ada 2. Dan menurut laporan dari para pengungsi, tenaga pengajar saat melakukan tugasnya tidak bersemangat karena tidak mendapatkan insentif dari pemerintah. Selanjutnya ada beberapa hal yang sulit didapatkan oleh mereka, seperti layanan kesehatan. Dilaporkan bahwa sepanjang pengungsian terjadi telah ada 5 kelahiran dan tanpa dibantu oleh tenaga maupun alat-alat kesehatan. Lalu para pengungsi dilaporkan sulit untuk mendapatkan hak-hak warga negara dasar seperti membuat KTP elektronik, akta kelahiran, akta nikah, akta keluarga, ataupun akta kematian. Selanjutnya, rekonsiliasi atau upaya pendamaian kembali pihak yang berkonflik dahulu. Hal ini perlu dilakukan demi ketahanan sosial dalam jangka panjang. Dan memang manusia, meskipun konflik itu adalah hal yang inherent, tidak dapat dihilangkan dari manusia, namun manusia juga memiliki sifat lain, sifat transenden, yaitu menghendaki penyelesaian konflik. Yang pertama, rekonsiliasi dilakukan oleh para kiai Sunni yang mengatakan bahwa Tajul Muluk boleh
kembali ke kampung asalnya, dengan syarat bahwa ia harus berpindah aliran kepada aliran kakek moyangnya, yakni aliran Sunni. Pendekatan ini merupakan pendekatan teologis. Yang kedua, rekonsiliasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang, yakni dengan repatriasi atau pemenuhan hak-hak dasar seperti penyediaan tempat tinggal beserta fasilitas di dalamnya. Lalu dilanjutkan oleh pemerintah provinsi dengan memindahkan para pengungsi yang sebelumnya ada di Gor Sampang menuju Rusun Puspa Agro Jemundo di Sidoarjo, Jawa Timur. Rekonsiliasi yang ketiga dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah ya pada tahun 2013. Tim rekonsiliasi yang dibentuk pada saat itu tidak melalui proses formal, hanya melalui proses lisan dan disaksikan oleh Menteri Sekretaris Negara saat itu yang menjabat, yakni TB Silalahi. Tim dari tim rekonsiliasi ini tidak dibentuk secara formal dan tidak memiliki SK, sekaligus tidak memiliki anggaran. Maka mereka tidak dapat bekerja secara maksimal, dan dalam hal ini karena mereka tidak memiliki SK, mereka mengatakan bahwa mereka hanya bisa menunggu kepastian keputusan dari pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah, terutama apakah para pengungsi dapat kembali ke kampung asalnya masing-masing untuk mendapatkan tempat tinggal dan hak-hak kehidupan lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.